Engkau narasikan, silakan. Iya, terima kasih Arif RH Official. Saya sebenarnya sangat mengagumi Bang Juma ya. Lahir batin saya mengagumi Bang Juma karena beliau sangat luar biasa dalam menyampaikan setiap Masya apapun Allah. yang ada di Al-Quran. Kemudian Masya beliau Allah. membela Nabi Muhammad dengan Terima kasih Dinda, sungguh-sungguh. terima kasih. Terima kasih. Jadi nggak enak saya. Poinnya. Saya jadi nggak enak. Saya sangat menghormati beliau sesungguhnya dengan Oh, Bang Zuma yang dikagumin. Kirain saya. dengan sebenar-benarnya sangat menghormati, sangat menghargai karena beliau benar-benar bersungguh-sungguh membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang saya sungguh sangat sedikit kecewa atau kurang bisa menerima adalah bahwa di dalam diri Bang Juma masih ada Dajjal dan Iblis. Tuh, mulai. Bener kan? Karena Islam. karena begini saudaraku, jujur saja saya sangat mengagumi Bang Juma lahir batin, sangat menghormati Bang Juma lahir batin, sangat menghargai perjuangan Bang Juma untuk membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya. Di dalam diri Coba Bang Juma, poinnya saja. Ayo silakan. Tapi begini, saya tanggepin dulu sebentar. Izin. Saya tungguin dulu. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Global. Sudah apa namanya? Kan tadi katanya di dalam diri Bang Zuma itu ada iblis gitu kan. Nah, maksud saya tolonglah panggil teman Anda supaya nggak di dalam dirinya Bang Zuma. Tolong panggil teman Anda, suruh keluar. Bisa nggak? begini, saya tidak berteman dengan Dajjal karena Loh, jangan gitulah. Karena Masa logo yang malu saya mengakuin gunakan ini iblis bukan ini gimana logo, sih? bukan logo Dajjal, tetapi ini adalah mata Dewara, Dewa Matahari, Eye of Horus, yang akan menyinari dunia dari kegelapan. Jadi saya tidak berteman dengan Dajjal karena Dajjal di dalam diri saya sudah saya bunuh, saya matikan, dan saya menghidupkan di dalam diri saya adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah saya bangkitkan. Ustadz Arif kenal Pak Purnomo nggak? Iya, Dajjal Al-Masih ini. Kenal Pak Purnomo nggak, Jadi Ustadz di Arif? dalam diri Bang Juma ini selain ada iblis juga Dajjal, karena Bang Juma masih memandang remeh kepada orang lain, selalu memandang sebelah mata kepada orang lain. Ini ODGJ kalau ini, ODGJ Gurunda. Ditendang, Ini nggak bisa diskusi nih, ODGJ Gurunda. Dia yang memandang rendah saya, dia mengatakan diri saya ada Dajjal dan iblis. Iya, berarti kan dia tahu kan Gurunda kan. Kalau memang di dalam diri Bang Zuma itu ada iblis, yang bisa ngelihat iblis siapa? Ya iblis kan. Nah, berarti Anda iblis. Poinnya yang mau ditanyakan ke Bang Juma, benar silakan. sekali. Silakan. Ya, silakan Saya poinnya saja. Poinnya saja. Ya, Ini kok benar. iya, silakan poinnya. Saya bisa melihat di dalam diri Bang Juma ada iblis karena Silakan poinnya apa yang ditanyakan, apa atau yang mau didiskusikan apa? Yuk, silakan. Oke, pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bang Juma yang sangat berilmu tinggi adalah, Bang Juma, ketika kita melihat peta dari Islam bahwa berasal dari dunia ruh, kemudian ada perjalanan yang harus dilalui sampai dari alam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian sampai ke padang mahsyar, kemudian ada telaga Kautsar, Nah, kemudian nyampaikan ke Telaga Kausar. neraka dan Nah, kisi-kisi saya kan tepat Gurunda, ada Telaga Kausar ini. Lanjut. Ini beneran mau ngasih kesempatan ngomong iblis? Iya, makanya jangkap orang aneh ini. Turunin aja Bang, nggak coba. Enggak, aku nunggu perintah dari Gurunda dulu. Silakan Global, dibuka mute-nya. Jadi bolehkah saya melanjutkannya, Bang Juma? Iya, silakan. Baik,
Ketika saya melihat adanya persimpangan jalan surga dan neraka, di situ saya mengalami setak. Saya merasa ini adalah dogma yang tidak masuk di akal dan mematikan akal saya. Padahal kita berasal dari dunia ruh, harusnya setelah adanya kematian itu, kita tidak perlu lagi bangkit dari kubur untuk kemudian berada di padang mahsyar, gereja, Cuk. melewati semua Normalnya perjalanan Ustaz itu, jadi gereja kemudian nggak surga play. neraka. Tetapi sebelum kita mati jasad itu, sebenarnya di dunia ini itu kita sudah lewat jalan Sirotol Mustaqim, yang mana di dalam perjalanan kita itu sebenarnya ada surga dan neraka. Jadi ketika kita benar-benar sudah mati jasad, maka kita sebenarnya sudah dikasih tutorial untuk masuk ke kehidupan kekal itu. Tutorial dari Yesus, dia ketika 3 hari di dalam tanah, kemudian bisa bangkit dalam 3 hari itu. Sebenarnya kita kembali 3 hari di dalam tanah. Bagaimana? 3 hari dalam tanah. Iya, saya bertanggapi ya. Saya ambil dari satu sisi aja ya, karena kayaknya teman-teman ingin saya berdiskusi, ingin kali saya berdiskusi dengan orang ini. Baik, di dalam konsep iman Islam itu, memang awalnya kita ini adalah makhluk ruh yang kemudian dibungkus oleh biologis, daging, tulang, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ada 2 unsur yang kemudian harus tunduk kepada pencipta. Bukan hanya roh dan juga bukan hanya jasad. Jasad yang tunduk tanpa roh itu mustahil. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kemudian nafas atau jiwa manusia akan tunduk kepada Tuhannya ketika kemudian antara jasad dan ruh ini tidak dibekali oleh akal. Nah, apakah ruh ini bisa beribadah kepada Allah? Bisa. Tapi setelah terbungkus oleh jasad yang tak terpimpin, maka ruh akan mengikuti kemana arah daripada biologis kita ini bawa. Makanya, ketika kita makhluk ruh, alastu birabbikum, kalau bala syahidana, ruh karena tidak dapat pengaruh free will, maka tunduk berserah diri. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tuhan mengatakan, coba aku bungkus engkau dengan syahwat. Apakah engkau masih memegang pernyataan imanmu, kesaksian imanmu tersebut? Maka manusia diturunkan ke bumi, diberikanlah warna. Kau ngerti warna hitam, kau ngerti warna putih. Kau rasakan ini indah, ini buruk, ini jelek, ini nikmat, ini pedis, ini manis, ini coklat. Coba kau mainkan semua rasa itu. Bagaimana kau bisa menundukkan semua itu sehingga ruhmu tidak kemudian ternoda oleh keadaan? Manusia turun ke bumi. Turun bukan cuma ruh, tetapi dibalut dengan daging. Daging memiliki keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Roh hanya menginginkan ketundukan. Alastu birabbikum. Tapi daging ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi daging tidak bisa kemudian melampiaskan keinginannya tanpa kemudian melibatkan ruh. Makanya kita tidak pernah mendengarkan seorang mayat melarikan diri setelah rumahnya mengalami kebakaran. Mayat menurut informasi telah memberikan kemudian keterangan kepada wartawan bahwa larinya itu dikarenakan karena api yang menutupi badannya itu sangat panas. Belum pernah ada mayat melarikan diri. Kenapa? Karena jasad tanpa roh itu kembali kepada tanah. Nah, ini Al-Quran. Orang-orang kafir terdahulu pun sama seperti saudara ini. Ketika orang kafir bertanya kepada Allah, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Kul," katakan kepada beliau, katakan kepada mereka, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala may yuhyil idzama wa hiya ramin." Dan dia membuat perumpamaan bagi kamu. Allah kemudian membuat perumpamaan yang melupakan asal kejadiannya. Lalu mereka berkata,
Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Dikubur tak ada daging, dikubur tak ada jasad, dikubur tak ada kemudian lambung, tak ada otak, tak ada mata, tak ada mulut, yang ada hanya tulang belulang berserakan. Siapa yang bisa menghidupkan ini, kata orang-orang yang tidak memiliki akal. Apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, kul katakan kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkannya tulang belulang ini adalah Allah yang menciptakannya pertama kali dari tidak ada tulang menjadi tulang, dari tidak ada menjadi ada, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka Tuhan jauh lebih bisa menciptakan manusia yang sudah ada kerangka tulangnya menjadi ada. Allah alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Apa kata Allah? Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala an yukhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa dengan itu, jasad yang sudah hancur itu? Benar, Allah maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi orang yang berakal akan sampai kepada keadaan apa itu? Ada orang yang mengatakan pada dirinya tak ada lagi Dajjal, tak ada lagi iblis. Dia sudah matikan Dajjalnya, dia sudah matikan iblisnya, sehingga setiap lisannya yang terlontar hanya kebaikan. Setiap dia berbicara hanya petua-petua yang membangun peradaban dan kebaikan. Setiap dia bergerak jasadnya akan tertuntun untuk sujud beribadah kepadanya. Orang ini adalah orang kufur nikmat. Ketika dia melihat dirinya beribadah dengan jasad yang merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan peluh, tunduk beribadah kepada Tuhannya dengan jasadnya, begitu kembali ingin merasakan nikmat dari hasil upayanya, dagingnya dibuang, jasadnya dibuang, yang merasakan nikmat pembalasan hanya rohnya. Itulah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kaki yang begitu sudah rentah, yang begitu sudah tua, berjalan dengan jauh arah menuju kepada tempat ibadah, sujud kepada Allah. Ternyata pada saat pembalasan, ternyata kaki hanya kembali menjadi tanah yang tak berguna. Padahal ruh tidak akan pernah bisa sujud dengan sempurna tanpa diikutkan oleh daging. Orang yang sadar, orang yang berakal akan mampu mengucapkan terima kasih kepada tubuhnya. Makanya orang yang sampai kepada ma'rifat, mereka akan menjadikan jasadnya ini sebagai jasad yang kemudian bersatu dengan Tuhannya. Menjadikan jasadnya adalah sesuatu yang suci, yang pantas kemudian kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kembali dari Sang Yang Maha Suci, datang dari Sang Maha Suci, maka jasad yang datang dari Sang Maha Suci akan kembali kepada Sang Pemilik Allah, Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur nikmat seibarat seperti orang yang habis makan perkedel malamnya, lalu setelah dia masuk ke jamban, tubuhnya dibuang ke jamban seperti tak ada fungsinya dan tak ada gunanya. Padahal dia bisa berucap karena adanya lapisan lidah, dihalangi bibir, kemudian dipagari dengan gigi, gerakan tenggorokan, kemudian sinyal yang dibentuk oleh akal, di mana akal itu berfungsi karena adanya aliran darah. Darah kemudian memberikan instruksi kepada nadi, nadi mendapat kompa dari jantung. Tapi apa yang terjadi ketika ia kembali ke kehidupan yang kekal, masuk ke jannah? Ternyata itu semua adalah sampah. Yang bisa merasakan kenikmatan surga ternyata hanya ruh. Ini adalah pemahaman orang koplak, pemahaman orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan dia dalam bentuk fi aksani takwim. Kalau Anda tanpa jasad, Anda adalah setan genderuwo. Anda disebut manusia
Karena Anda punya jasad. Jasad Anda itu kudu sujud. Bukan cuma ruh aja yang sujud. Makanya ketika diperintahkan jangan makan babi, jangan makan asu, bukan ruh Anda yang dilarang, jasad Anda yang dilarang. Kenapa jasad Anda yang dilarang? Karena jasad Anda itu layak suci di hadapan Tuhannya dan layak kembali disucikan di hadapan Tuhannya. Kenapa Adam kemudian didatangi oleh setan? Setannya tidak menggodanya. Wahai Adam, janganlah engkau begini, janganlah engkau begitu. Enggak. Tapi iblisnya datang mencobai Adam tentang apa yang ada pada diri Adam berupa biologis, yaitu lambung, yaitu perut, yaitu isi daripada jasadnya. Adam jatuh karena perut. Bukan karena ruh, tapi karena perut. Kenapa? Karena jasad ini memiliki kemudian peranan penting. Makanya di Islam itu, kaidah Islamnya apa? Dimanapun kamu berada, pada posisi apapun engkau, duduk, berdiri, baring, sembahlah Tuhanmu. Sucikanlah jasadmu. Makanya ada sistem wudhu. Pelihara wudhumu. Kenapa pelihara wudhu? Apakah ruh perlu diwudhuin? Enggak, jasad. Limadha? Kenapa? Karena jasad ini akan kembali kepada yang maha suci. Jasad tidak bisa kembali kalau di dalamnya ada unsur daging babi. Jasad tidak kembali kepada yang maha suci ketika di dalamnya ada unsur anjing. Jasad tidak akan kembali kepada yang maha suci ketika makanan-makanan yang diharamkan bersarang di dalam tubuh kita. Maka orang yang benar adalah orang yang tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, lengkap jasadnya dan juga ruhnya. Kenapa? Karena dia beribadah tunduk kepada Tuhannya. Tidak hanya ruh, tetapi jasad juga ikut berperan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada jasadmu, yang dengan jasadmu kamu bisa bahagia, dengan jasadmu kau bisa merasakan nikmatnya gaji dari suami, karena ruh tidak akan peduli berapa gajinya suamimu dan seterusnya. Jasadlah yang menghantarkan Anda bahagia, bukan hanya sekedar ruh. Demikian. Baik, terima kasih atas tausiah Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Allah bisa melakukan apa saja, termasuk membangkitkan yang sudah berserakan untuk dihidupkan kembali. Saya pernah mengatakan kepada Bang Juma bahwa Nabi Muhammad SAW adalah reinkarnasi dari Al-Masih Isa alaihi salam. Tetapi Bang Juma justru mengatakan saya sesat dan sakit jiwa. Sekarang saya ingin bertanya lagi sekali lagi kepada Bang Juma, karena tadi baru saja saya mendengar bahwa Bang Juma mengatakan Nemu di mana Bang Arif yang kayak gitu? Loh iya, mulai semalam dia mau naik ke kopalnya Bang Juma, saya tendang, makanya di kopal ini saja, biar nggak mengotori kopalnya Bang Juma gitu. Oke, saya turun dulu ya, abang-abang semua ya, Bang Juma ya. Ya, silakan Bang MC Naga. Hati Bang Jemi, makasih Bang Jemi Ya, ya, ayo Bang Ardi, nanti kalau